Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bidan Dian Sari. Kali ini kita akan membahas mengenai seputaran ASI bayi menolak menyusui. Duh, sakit banget ya rasanya kalau bayi kita, bayi ibu menolak untuk menyusui langsung pada payudara ibu. Rasanya sakit banget kalau dan sedih banget kalau misalnya bayi ibu menolak untuk menyusui pada payudara ibu sendiri. Rasanya ada sesuatu yang patah, sesuatu yang heartbreak ya, sesuatu yang bikin ibu sangat sedih banget karena rasanya ada yang kurang, ada yang kehilangan, ada yang rasanya tidak terbiasa. Nah, ini harusnya tidak terjadi karena apabila hal ini terjadi, tentunya harus dievaluasi sejauh mana sih dan apa sih penyebabnya sehingga bayi ibu menolak untuk menyusui pada payudara. Karena hakiki sejatinya bayi itu tidak akan menolak payudara ibunya dan bahkan dia akan terus membutuhkan payudara ibunya sampai 2 tahun bahkan lebih. Dan berakhir apabila sudah masa penyapihan atau masa sounding untuk weaning atau untuk berhenti menyusui sudah dilakukan. Tetapi kalau misalnya dia masih 0 sampai 2 tahun dia menolak menyusui, itu harusnya ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Karena ya seharusnya bayi itu masih menyusui. Jadi ada anggapan yang bayinya nggak mau menyusui di usia masih 6 bulan. Bayinya nggak mau ASI sehingga harus diberikan yang lainnya. Rasa ASInya mungkin nggak enak. Rasa payudaranya mungkin ibunya rasanya basi atau gimana sehingga bayinya nggak mau menyusui payudara ibunya, bayinya nggak mau ASI. Nah, ini terkadang sangat sedih sekali ya, ada opini-opini, ada suatu kalimat-kalimat yang seolah-olah ibunya yang salah, ASI ibunya yang bersalah sehingga harus diberikan option pilihan yang lainnya untuk membantu agar bayinya mau mendapatkan asupan nutrisi. Sedangkan ASI itu sudah lengkap sekali. ASI itu sudah merupakan nikmat dan pemberian dari Tuhan yang sudah sangat lengkap sekali komposisinya, komponennya, dan unsur-unsur zat yang penting untuk perkembangan dan pertumbuhan bayinya, dan sangat sayang sekali untuk dilewatkan dan disia-siakan apabila tidak dalam kondisi yang sangat memerlukan bantuan dari suplemen zat yang lainnya tentunya ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu, kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan asupan dari nutrisi atau sumber yang lainnya. Dan ini pun harus dikoreksi, di mana sih letak kemungkinannya, penyebabnya dari bayi ini kenapa tidak mau menyusui pada payudara ibunya secara langsung. Yang pertama adalah kemungkinan adanya puting lecet. Puting lecet akibat dari pelekatan, posisi yang nggak tepat yang menyebabkan adanya putingnya bengkak, putingnya berdarah, putingnya bernanah. Ini menyebabkan sensasi yang nggak nyaman di mulut bayi, sehingga bayinya pun akan merasa tidak nyaman untuk menyusui langsung pada payudara ibunya. Gimana dia mau menyusui karena kondisinya saja sudah nggak nyaman, sudah ada nanahnya, sudah ada darahnya, sudah ada lukanya, sehingga menyebabkan sensasi di lidah atau di mulut bayi itu nggak nyaman, mungkin nggak enak, tidak sesuai dengan harapan dari si bayi, sehingga si bayi melakukan penolakan, insting menolak atau tidak mau untuk disusui secara langsung melalui payudara ibunya. Yang kedua, kemungkinan kondisi bayi sedang sakit, mungkin bayinya sedang mengalami sakit, kemudian bayi mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pola menghisap, pola menelan, kemudian pasca divaksinasi, kemudian mengalami demam, sehingga mengalami hal yang tidak nyaman pada tubuh si bayi, sehingga dilakukanlah penilaian apa sih akar yang menyebabkan bayi ini merasa tidak nyaman, bayi ini merasa tidak fit untuk menyusui. Adakah kelainan pada langit-langit mulut bayi, adakah kelainan pada lidah bayi, ada kelainan pada bibir bayi, atau adakah kelainan pada hormonal, adakah kelainan pada bawaan penyerta selama saat
kelahiran atau penyakit kongenital, bawaan atau keadaan penyakit penyerta pada saat dia dilahirkan. Ini harus benar-benar dikaji dan dievaluasi sehingga kita mengetahui akar permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan bayi, kenapa dia menolak menyusu pada payudara ibunya. Yang ketiga, adanya kemungkinan aliran ASI yang terlalu deras dan atau aliran ASI yang sedikit. Aliran ASI yang terlalu deras juga dapat menyebabkan bayi untuk menolak menyusui karena antara yang diberikan dan yang diterima belum bisa terkoordinasi dengan baik, sehingga bayi tidak bisa menerima dengan cepat dan menelan dengan lebih banyak, sehingga dia akan refleks tersedak, refleks batuk, sehingga dia akan menyebabkan timbul rasa ketidaknyamanan, sehingga akan melepas-lepas dan dia akan menolak untuk menyusui dan seperti dia tidak nyaman untuk disusui. Dan bahkan aliran ASI yang terlalu sedikit pun juga menyebabkan bayi putus asa dan hopeless untuk disusui. Karena demikian kita harus benar-benar mengkaji ini penyebabnya aliran ASI saya yang terlalu banyak atau aliran ASI saya yang sedikit, sehingga bayi menyebabkan tidak nyaman, tidak puas atau merasakan keputusasaan dalam menyusui. Ini juga harus dikaji secara mendetail dengan konselor ASI atau tenaga kesehatan yang profesional. Yang keempat adalah beda aroma, yang biasanya ibu menggunakan wewangian yang jenis apa, dan yang kemudian tiba-tiba ibu mengganti dengan parfum yang bermerek apa atau berjenis aroma apa, sehingga menimbulkan bonding yang berbeda, stimulasi penciuman yang berbeda terhadap indikasi bau aroma sensasi tubuh ibu. Ini juga salah satu kemungkinan penyebabkan bayi menolak menyusui pada payudara ibu. Dan biasanya juga berkaitan dengan bonding ya, karena skin to skin, karena setiap hari kontak kulit ke kulit itu harus ditingkatkan. Jadi pada saat ibu menyusui harus sering digendong, kemudian dilakukan dekapan, dan harus sering-sering disusui, dan harus sering-sering dikenalkan dengan kontak kulit tubuh ibu untuk mendeteksi aroma tubuh ibu, untuk meningkatkan hormon prolaktin, dan untuk mendekatkan interaksi dan kontak batin antara ibu dan bayi ibu. Jadi sering-sering melakukan skin to skin atau kontak kulit antara ibu dan bayi ibu. Yang kelima, kemungkinan apabila bayi menolak menyusui adanya tanda-tanda kolik. Tanda-tanda kolik itu adalah tanda-tanda di mana gas di dalam perut bayi itu menyebabkan tekanan, karena gas ada udara residu atau udara yang ditimbulkan di bagian lambung atau di usus bayi itu menyebabkan tekanan yang tidak nyaman pada saat bayi ibu, sehingga dia merasakan ketidaknyamanan, kesakitan, sehingga dia tidak nyaman untuk menyusui karena ada tekanan udara yang menyebabkan dia merasa tidak nyaman atau rasa sakit pada perut ibu, sehingga pada perut bayi, sehingga dia merasa tidak nyaman untuk menyusui karena dia ada ketidaknyamanan pada bagian perutnya. Ini harus juga diatasi dengan melakukan pijatan, pemberian minyak yang hangat untuk ibu yang aman tentunya, dan melakukan gendong dan melakukan sendawa pada bayi ibu untuk mengurangi reaksi kolik yang dapat menyebabkan bayi menolak menyusu pada payudara ibu. Yang ketujuh adalah posisi dan pelekatan. Posisi dan pelekatan yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa posisi ini juga mempengaruhi kenyamanan bayi dalam proses menyusui. Dan ini adalah hal yang esensial sekali yang berkaitan dengan posisi dan kenyamanan bayi dalam proses bayi untuk menyusui. Apabila dia tidak diposisikan dengan nyaman, tidak dengan benar, maka dia akan merasakan kesakitan, ketidaknyamanan pada bagian anggota tubuhnya yang menyebabkan dia menolak untuk diposisikan dalam posisi menyusui pada payudara ibu. Carilah posisi yang nyaman dan yang mensupport bayi ibu, serta melakukan pelekatan yang sempurna untuk menghindari terjadinya puting lecet. Yang ketujuh adalah kemungkinan adanya bingung puting. Bingung puting ini dapat disebabkan karena penggunaan media empeng, sehingga dia sudah terlalu keenakan dengan ritme kerja
sistem DOT dan empeng, sehingga pada saat dia diberikan payudara lagi, dia harus bekerja keras lagi, dia menjadi menimbulkan rasa keengganan, rasa kemalasan, rasa ketidaknyamanan, karena dia harus beradaptasi lagi, sehingga dia nggak mau untuk disusui karena disusui pada payudara ibu secara langsung. Karena demikian, perhatikan sekali untuk pemberian media ASI atau pemberian media ASI kepada bayi, dan diharapkan ibu dapat mengetahui penyebab bayi menolak untuk menyusui, dan ibu dengan demikian ibu dapat menghindari hal-hal tersebut dan dapat mengantisipasi dengan segera dan tepat, sehingga ibu dapat melakukan ASI eksklusif secara berkelanjutan dari 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, dan dilanjutkan sampai 2 tahun atau bahkan lebih dengan secara tepat dan dengan penuh kesadaran. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.